Shalom, selamat datang di channel Credo Ut Intelgam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai merampok jemaat dengan metode persepuluhan. Dan di video yang pertama tentang keyakinan bahwa Abraham, orang yang pertama melakukan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, ternyata faktanya sangat berbeda dengan konsep persepuluhan yang diajarkan gereja hari-hari ini. Karena jelas motif dan konsep dalam video yang pertama setidaknya ada 4 perbedaan yang saya munculkan di sana. Dan dalam lanjutan pembahasan mengenai topik ini, kita akan membahas ayat junjungan pengajaran persepuluhan. Di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10, bunyi firman Tuhan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Memang di dalam ayat ini kita menemukan kata perintah bawalah, habiu, bawalah engkau, kamu sekalian, seluruh persembahan persepuluhan. Jadi perintah firman Tuhan pada ayat ini ditujukan kepada suatu kelompok. Ya, nanti kita akan lihat kelompok yang dimaksud ini kelompoknya siapa. Kemudian dikatakan persembahan persepuluhan. Nah, sedikit ingin saya berikan pengertian tentang perbedaan persepuluhan dan perpuluhan. Dalam bahasa aslinya persepuluhan menggunakan kata ma'asar dari kata asar yang artinya 10. Persepuluhan dari kata 10. Berbeda dengan perpuluhan dari kata puluh. Jadi persepuluhan bukan perpuluhan. Nah, jadi secara penyebutan ini sudah jelas-jelas berbeda. Yang dimaksud Alkitab yaitu persepuluhan, bukan perpuluhan. Kemudian secara konteks, kalau kita ingin mempelajari Maliaki 3 ayat yang ke-10 dari ayat yang 6 sampai ayat yang ke-12, kalau saya boleh memberikan sebuah garis besar, itu berbicara tentang jangan menipu Allah. Nah, kenapa kok Allah bisa ditipu? Ditipu dalam soal apa? Yang pertama, persembahan persepuluhan. Kedua, persembahan khusus yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat ke-8. Bunyinya, bagaimanakah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara apakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dua hal inilah yang dianggap manusia itu menipu Allah pada waktu itu. Nah, kemudian kita maju lagi, siapa yang dimaksud Allah menipu di sini? Di dalam ayat 6 muncul Bani Yakub. Artinya Yakublah yang menipu Allah. Kenapa kok Yakub bisa menipu Allah berkaitan dengan persembahan persepuluhan? Latar belakangnya yaitu di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Di sana Yakub bernasar akan memberikan persepuluhan kepada Allah. Karena pada cerita dalam pasal ini, Yakub menerima sebuah perjanjian dari Allah bahwa Allah akan ada di pihak Yakub. Allah akan membela Yakub. Allah akan menyertai Yakub sehingga ketika dia bangun dari tidurnya, di mana dia melihat ada tangga dari sorga yang terhubung ke bumi, di mana di sana ada malaikat yang turun naik. Ketika Yakub terbangun dari mimpinya, Yakub bernasar kepada Allah berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Jadi secara konteks persembahan persepuluhan itu dituntut Allah bukan karena perintah Allah sejak mulanya. Ini perlu diperhatikan. Perjanjian lama tidak memberikan penegasan bahwa persepuluhan adalah perintah Allah sejak mulanya. Namun melainkan akibat nasar Yakub kepada Allah. Inilah latar belakang kenapa di dalam Maliaki 3 ayat 10 Allah menuntut persembahan persepuluhan kepada Bani Yakub atau bangsa Israel, keturunan daripada Yakub. Dan secara teologis, persembahan persepuluhan, perjanjian yang diabaikan, itu berbicara tentang perjanjian yang diabaikan, di mana ketika pelayanan dari Maliaki sendiri, bangsa Israel itu baru kembali, ya, beberapa waktu baru kembali lagi ke Yerusalem, dan mereka harus diingatkan lagi segala ketetapan yang mereka pernah ikat dengan Allah berkaitan dengan ibadah, perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah, dan kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakukan berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah yang mereka sembah. Dan Maliaki dipakai
oleh Tuhan sendiri untuk mengingatkan akan hal ini. Karena Maleakhi sendiri di dalam pasal 1 itu menceritakan kondisi bangsa Israel pada waktu itu, di mana imam-imam yang bertugas di bait Allah itu ternyata korup. Artinya mereka mengambil persembahan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan bukan hanya imam, juga umat pada waktu itu bobrok secara moral mereka, secara peribadatan mereka kepada Allah. Sehingga mereka perlu diingatkan oleh perjanjian-perjanjian yang sudah mereka abaikan. Dan tujuan untuk persembahan persepuluhan itu, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 12, ayat yang ke-8 sampai 19, Ulangan 14 ayat 22 sampai 29, itu untuk dinikmati seluruh bangsa Israel. Jadi tujuan dari persembahan persepuluhan itu dinikmati seluruh bangsa Israel. Kemudian tempat yang ditentukan Allah. Nanti ketika pada Bilangan pasal 8 ada peralihan. Ya, penerima persembahan persepuluhan itu diberikan kepada suku Lewi. Karena suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan dan mereka tidak memiliki warisan. Nah, itu peralihan-peralihan yang Allah buat pada Bilangan pasal 18. Nah, ketika kita mengetahui secara konteks dan teologis, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal persembahan persepuluhan dalam Perjanjian Lama. Secara latar belakang, itu berbicara nasar Yakub dan bukan perintah Allah. Ya, karena jelas di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kemudian yang kedua, bentuk dari persembahan persepuluhan itu. Yakub mengatakan dari segala sesuatu yang Allah berikan bagi kita. Ya, Yakub bilang dari segala sesuatu yang Allah berikan, dia persembahkan persembahan persepuluhan. Artinya tidak terbatas dalam bentuk uang saja. Kemudian yang ketiga, pandangan Perjanjian Lama tentang persepuluhan, waktu pemberian persembahan persepuluhan. Yang pertama, dari segi waktu, itu dari hasil ladang. Kalau hasil panen, itu diberikan tahun demi tahun. Artinya 1 tahun sekali. Ulangan 14 ayat 22. Jadi kalau kita menerima hasil panen dari ladang kita, maka itu diberikan 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua, dari waktu pemberian persembahan persepuluhan, dari setiap berkat yang diterima. Artinya ketika Yakub memberi janji, kapanpun dia menerima berkat daripada Tuhan, dia akan memberikan persembahan persepuluhan. Kemudian yang keempat, pandangan Perjanjian Lama soal persembahan persepuluhan itu berbicara soal tempat. Tempat di bawah persembahan persepuluhan. Tempat yang dipilih Allah. Ya, tempat yang Allah pilih. Dalam hal ini tentunya bait Allah, Ulangan 14 ayat 23. Jadi inilah tempat yang Allah pilih untuk kita membawa persembahan persepuluhan. Dan yang kelima, tujuan persembahan persepuluhan supaya ada persediaan di rumah Allah. Ya, jelas dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Yang kedua, tujuan dari persembahan persepuluhan untuk dinikmati seluruh bangsa. Ya, dipakai untuk dinikmati seluruh bangsa. Dan yang terakhir, yang keenam, penerima persembahan persepuluhan yaitu Bani Lewi. Bilangan 18 ayat 21 sampai 28. Jadi sangat jelas pandangan Perjanjian Lama tentang persepuluhan itu bukan perintah Allah, melainkan dilatar belakangi oleh nasar Yakub kepada Allah. Nah, tentunya banyak yang sudah bertanya-tanya ketika melihat video ini. Terus, apakah orang percaya, orang Kristen harus atau wajib memberi persembahan persepuluhan? Nah, nantinya kita akan membahas hal itu pada video saya yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.